fantalaqu wa hum yatakhafatun, ya, maka mereka pun berangkat, ini orang-orang, ya, bareng-bareng kaum tersebut berangkat untuk apa tadi? Panen buah. Wa hum yatakhafatun, sambil berbisik-bisik, Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin, jangan sampai ada orang miskin masuk di antara kalian. Subhanallah, ya, karena kesombongan mereka, karena menurut mereka tumbuhan tersebut tumbuh karena ilmu mereka, tumbuhan tersebut tumbuh karena kekayaan mereka. Akhirnya mereka mengatakan hal ini, jangan sampai ada orang miskin masuk di antara kalian ikut-ikutan memanen hasil kalian, wahai kaumku. Subhanallah. Wa ghadaw ala hardin qadirin, ya, dan berangkatlah mereka di pagi hari, ya, padahal mereka mampu hanya berangkat saja, tapi mereka menghalang-halangi manusia untuk memanen hal yang sama, untuk mendapatkan keuntungan lebih. Falamma, ya, di sini mereka ya'kulun amwalan nas bil batil, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sebagai pelajaran bagi kita juga, jangan sampai kita mengambil harta benda manusia lainnya, sesama kita, saudara-saudara kita, dengan batil. Wallahi, dosanya besar berkali-kali lipat, ya, dosanya berkali-kali lipat, ya. Dosa apalagi ketika seseorang sudah mengambil harta masyarakat, wal'iyadzubillah, dosanya bertumpuk-tumpuk. Mungkin hanya 1 hari 2 hari dia nikmati, ya, toh ketika orang mengambil harta dari masyarakat, dia ambil harta tersebut sekian triliun misalkan, 300 triliun misalkan, ya, apakah dengan 300 triliun tersebut dia makannya akan nambah jadi 20 kilo sekali makan? Gak mungkin, ya, paling hanya sepiring 2 piring saja, ya, gak mungkin jadi 10 kilo 20 kilo, mustahil. Dia nikmati, dia bisa makan tanpa kenyang, mustahil. Di dunia yang namanya makan pasti ada kenyang, ghairal jannah, tidak seperti di syurga. Di syurga ketika makan kita nggak ada kenyangnya, ketika minum pun nggak ada hausnya, pun nggak akan kembung. Ini di syurga, ya. Yang kita buang dari kotoran pun tidak ada yang keluar dari tempat yang hina, hanya keringat saja, pun keringatnya jadi wangi. Ini di syurga, nggak bisa kenyang, nggak bisa lapar, nggak bisa haus, nggak bisa kembung. Ini di syurga bisa sepuasnya. Adapun di dunia mau punya 300 triliun 1000 triliun pun nggak bakal bisa nambah, paling mentok 5 piring, ya, ataupun yang suka mukbang 10 piring lah. 10 kilo mustahil, orang makan sekali makan 10 kilo, nanti siangnya 10 kilo lagi, ya, mustahil. Wah, ini nggak mungkin sekali, ya, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, ya, janganlah kita mengambil harta manusia dengan kezaliman, ya, karena hal tersebut akan bertumbuk-tumbuk dosanya, ya. Seluruh manusia yang diambil hartanya, dia akan menanggung dosa manusia tersebut. Wal'iyadzubillah. Daripada kita menanggung dosa manusia, ya, manusia lainnya, padahal Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tidak akan membebankan dosa manusia kepada manusia lainnya kecuali mereka yang mengambil harta dengan kezaliman, maka dosanya dibebankan padanya. Wal'iyadzubillah. Bertumpuk-tumpuklah dosanya, ya, triliunan pula dosanya, dia dapat triliunan pula dosanya. Wal'iyadzubillah, ya, ketika di neraka diazab tanpa ada jeda, tanpa ada keringanan, ya, di sana pun nggak ada haus lapar, ya, ketika mau makan adanya hanya nanah saja, pun adanya darah dan daging yang keluar dari tubuh kita. Wal'iyadzubillah. Apa yang bisa dimakan di neraka? Ya, padahal di dunia ini hanya sementara saja. Maka janganlah orientasi kita hanya di dunia saja. Jadikan kesuksesan kita untuk mencari ridha Allah. Adapun
mereka yang masih belum Allah berikan kesempatan untuk menjadi orang tersukses misalkan, ya, tersukses dalam mata dunia, dalam kacamata dunia. Mereka yang masih dalam pertengahan, Allah berikan kenikmatan pertengahan. Mereka yang Allah persempit kenikmatannya, bersyukurlah. Karena apa? Karena makin ringan hisabnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, makin ringan. Karena apa? Kita bahas berkali-kali, ya, bahwasanya harta itu yang ditanya dari mana harta tersebut diambil, kemana harta tersebut diinfakkan. Nah, kita lanjut. Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Nah, ini saking sombongnya mereka, ya, saking tamaknya mereka dengan kekayaan, sampai-sampai mereka mengatakan jangan sampai ada orang miskin masuk di jajaran kalian, wahai kaumku, kaum yang ingin memanen buah-buahan yang telah ia tanam dulu. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Ya, mereka menghalang-halangi manusia, ya, untuk mendapatkan hal tersebut, hasil panen tersebut pula, ya, karena ketamakan mereka. Falamma ra'auha qalu inna radhalun. Sudah sampai di tempatnya nggak jadi seneng. Loh, ini kebun kok nggak ada, kok kebun bentuknya seperti itu. Qalu inna radhalun. Ya, sungguh kami benar-benar sesat. Apakah benar ini kebun kami? Kaget dengan apa yang mereka lihat. Qalu inna ladhallun, bukan ini kebun kita, bisa jadi ini kebun orang lain. Ya, padahal itu adalah kebun yang mereka tanam, yang tinggal dipanen di pagi hari, tapi Allah tidak kehendaki karena mereka tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesombongannya, dengan merasa tahunya mereka, dengan merasa kuasanya mereka, dengan merasa hebatnya mereka, mereka bilang kami akan menjadi kaya besok dengan panen buah-buahan ini, tanpa mengatakan insyaallah, tanpa mengatakan biiznillah. Akhirnya Allah hilangkan hal tersebut, semua kenikmatan dari mereka, ya, pun Allah cabut kenikmatan dari mereka, pun mereka seraya kebingungan, tiba-tiba bingung. Karena apa? Tiba-tiba hilang. Semalam masih ada tadi, tinggal dipanen saja. Kok bisa-bisanya kita bangun hilang kebunnya? Akhirnya mereka menyalahkan satu sama lain. Bukan, ini bukan kebunku, mungkin itu kebun orang itu. Ya, mungkin itu kebunnya orang itu. Bisa-bisa kita tersesat nih di jalan ini. Jangan-jangan kita salah jalan tadi. Ya, harusnya kita belok kiri bukan belok kanan. Ya, ataupun bisa jadi harusnya tadi kita turun ke lembah tersebut bukan naik ke atas bukit. Ya, saking bingungnya orang-orang tersebut dengan kebun mereka, karena yang mereka mau, ya, adalah memanen hasil dari kebun tersebut untuk dijual, untuk dijadikan harta. Ini akhirnya mereka bingung dengan apa yang mereka miliki, hilang semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat kita, jamaah. Ini yang Allah permisalkan untuk mereka yang sombong dengan anaknya, mereka yang sombong dengan hartanya, mereka yang sombong dengan jabatannya, mereka yang sombong dengan kekuasaannya. Allah itu sangat mudah sekali untuk mencabut kenikmatan dari mereka. Wal'iyadzubillah. Allah cabut saja kenikmatan satu mata. Ada yang bisa menggantikan mata sehingga dia bisa melihat kembali? Gak ada. Sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menggantikan mata ketika mata itu buta. Ketika telinga tidak bisa mendengar, ada yang bisa menggantikan telinga sehingga dia bisa mendengar kembali? Ada, ya. Ketika jantung berhenti berdetak, ada yang bisa, adakah alat yang diciptakan manusia yang bisa mendetakkan, mengedarkan darah kembali sehingga dia hidup kembali? Gak ada. Yang paling parah, ketika ruh sudah dicabut, ada yang bisa memasukkan ruh kembali di jasadnya manusia? Gak ada. Ya, maka nggak ada yang bisa kita sombongkan, jamaah. Ya, rahimakumullah, Allah yarhamkum jami'ah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, semoga Allah permudah urusan kita, dan semoga Allah dekatkan diri kita dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah selalu ingatkan kita untuk berzikir padanya. Ya. Cara mengingatkannya Allah unik, jamaah. Bisa dari hal internal, bisa pula dari eksternal. Terkadang ketika Allah mengingatkan seseorang, bisa jadi diingatkan dari temannya,
bisa jadi diingatkan dari tetangganya, pun dari keluarganya, bisa jadi dia juga diingatkan dari pasangannya. Ya, yang lebih unik lagi bisa jadi ada orang nggak dikenal tiba-tiba ngingetin, gitu ya. Bukan berarti orang tersebut wali, tidak. Ya, bukan berarti orang yang tiba-tiba mengingatkan kepada kita hal kebaikan ataupun keburukan yang ada di dalam diri kita, dia wali, bukan. Ya, kita nggak tahu, Allah Ta'ala a'lam, jangan disebutkan hal tersebut. Ya, bisa jadi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diwasilahkan, ya, yang dijembatani oleh orang tersebut, ya. Bisa jadi ada orang yang sedang mendorong gerobak tiba-tiba ngomong, ya, Bapak tolong jangan buang sampah sembarangan, kalau meludah ke kiri. Ya, subhanallah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu syatrul iman, ya, bahwasanya kebersihan itu adalah garis keimanan kita. Ya, pun juga kita dilarang untuk meludah ke kanan. Subhanallah, ya, orang ini tahu ilmunya, maka ia berikan penjelasannya pada kita sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka dari itu petunjuk bisa datang dari mana saja, ya, bahkan dari semut pun bisa. Terkadang ada orang, ya, yang ketika dia sedang galau, ya, gundah gulana, tiba-tiba lihat semut, kok bisa semut itu gotong royong, ya, akhirnya dia terinspirasi dengan semutnya, walaupun ya, sifat ataupun ngelamun ini pun dilarang dalam agama, ya, dilarang dalam agama. Ngelamun terus melihat sesuatu, ya, yang tidak bermanfaat, ma la yuribuka ila ma yuribuk. Seorang muslim seharusnya dia selalu sibuk, ya, selalu sibuk dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak elok, tidak layak ketika seorang muslim kerjaannya ngelamun, duduk ngelamun aja. Ya, seperti ini seorang muslim. Ketika dia punya waktu, maka dia pergunakan untuk taat kepada Allah. Ya, ketika dia kosong waktunya, dia buka Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an. Ketika dia kosong, kalau misalkan sudah bosan ataupun sedang turun imannya untuk baca Quran, dia silaturahim ke saudaranya. Ini seorang muslim seperti ini. Kalau misalkan dia sedang suntuk dengan saudaranya, ya, maka dia melakukan aktivitas lain, ya, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, ya, lalu dia sedekah, ya, dan lain-lain. Dia belajar ilmu, ya, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muslim. Bukan mereka yang duduk ngelamun, ya, melamunin sesuatu yang tidak pasti. Ya, ini bukan seorang muslim. Seorang muslim selalu menyibukkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'ma la yuribuka ila ma yuribuk, kata Rasulullah SAW. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu, kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ketika sudah capek, seorang muslim ini beristirahat, rohah. Ini pun, ya, tabadul al-amal, ya, pergantian pekerjaan, ya, yang namanya ar-rohah, yang namanya istirahat fi tabadul amal adalah ketika berpindah dari pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dari membaca Al-Quran ke salat, dari salat silaturahim, dari silaturahim memasak untuk keluarganya, ya, dari memasak dia cari nafkah. Ini roha yang hakiki, ini istirahat yang hakiki, ya. Dari penatnya bekerja dia sholat, ini roha, ini istirahat, ya, bukan ngelamun. Jangan melamun, ya. Ini adalah salah satu, ya, yang dibenci dalam Islam, ya. Dia melamun dan tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, kita lanjut, ya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Nah, kita masuk ke ceritanya lagi. Ketika mereka melihat kebunnya, ternyata kebunnya sudah hilang, ya. Lalu malah mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah, bal nahnu mahrumun. Kami diharamkan atas kebun kami, ya. Mungkin bisa jadi karena kami melarang orang miskin di antara kami, ya. Kami halang-halangi mereka untuk panen pula. Akhirnya kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya, padahal tidak. Padahal bukan hanya karena itu. Yang pertama itu karena kesombongan diri mereka.
tidak mewakilkan apa-apa yang hendak mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan insyaallah, dengan mengucapkan biidznillah. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala awsatuhum, maka a'daluhum, mereka yang aqal, yang paling berakal di antara mereka, yang paling kuat agama ya di antara mereka, mengatakan qala awsatuhum alam aqul lakum, apakah aku belum mengingatkan kalian wahai kaumku, laula tusabbihun, sudahkah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kalian salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kaumku? Kenapa kalian tidak bertasbih? Kenapa kalian tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal ini adalah perintah dalam agama kita. Laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Subhanallah. Ya, akhirnya mereka mengakui kesalahannya. Qalu subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, inna kunna zalimin, sungguh kami adalah orang yang zalim. Ya. Maka salah satu doa yang mujarab, yang ampuh, ya, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyebutkan kata-kata ini, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sejatinya ketika kita mengambil harta orang lain, kita zalim dengan orang lain, ya, kita tidak salat, kita tidak berpuasa, tidak berzakat, kita enggak zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Tidak akan turun yang namanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan, dari pembanggangan kita. Kita enggak salat, mulianya Allah itu enggak turun sedikit pun. Ya. Kita mencari harta dengan batil, dengan sesuatu yang haram yang tidak Allah kehendaki, dengan riba dan kawan-kawannya, ya, dan mengambil harta manusia dengan batil tersebut, dengan sesuatu yang zalim, Allah itu enggak berkurang sedikit pun harta dari perbendaharaannya. Saking kayanya Allah, saking mulianya Allah, kita bangkang pun seluruh di muka bumi ini, manusia dan jin dan hewan membangkang kepada Rabbnya, maka tidak ada sedikit pun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkurang. Gak ada. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh Tuhan kita, bukan Tuhan kita yang butuh kita. Tuhan kita malah nyuruh kita untuk minta kepadanya. Hanya minta saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian, kata Tuhan kalian, minta ke aku, minta ke aku. Kalau doa ke aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah ke aku. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Untuk kalian pasti akan aku kabulkan. Mustahil seorang muslim berdoa tidak dikabulkan. Ya, mustahil, pasti Allah kabulkan. Tapi ya, pengabulannya, bentuk pengabulannya Allah Subhanahu wa taala bisa dalam beberapa bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Ya. Yang kedua, Allah tangguhkan doanya sampai waktu yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala, di momen yang paling baik, di keadaan yang paling baik, ataupun ketika orang ini sudah siap dengan doa tersebut. Ya. Misal ada seorang anak kecil, ya, anak SD, dia berdoa, ya Allah, aku kepingin, ya, ini anak SD, aku pingin nanti ketika kuliah di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika SD tersebut Allah kabulkan untuk dia kuliah? Mustahil. Belum siap anaknya, masih SD, belum sampai derajat tersebut. Ya. Tapi ketika dia sudah siap, Allah kabulkan, maka ini sebuah kenikmatan untuk anak tersebut. Ya. Bahwasanya bukti, bahwasanya doa dia itu pasti dikabul. Doa kita pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah siap dengan doa tersebut. Ya, kita sudah siap, keadaannya sudah siap, di waktu yang paling kita matang dengan hal tersebut, momennya juga pas, Allah pasti kabulkan. Lalu keadaan yang ketiga, Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Ya.
Kita hanya minta harta dunia saja, Allah berikan ketenangan kita di dalam hidup kita. Allah berikan ya anak-anak yang saleh salihah. Allah berikan kesehatan untuk keluarga kita secara keseluruhan. Padahal banyak sekali saudara-saudari kita sakit di rumah sakit. Kenikmatan jamaah. As-sihhatu tajun la yaraha illal marudha. Yang namanya kesehatan itu mahkota. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini hanya pepatah Arab. Yang namanya kesehatan itu mahkota. Tidak ada yang bisa melihat kesehatan tersebut kecuali yang sedang sakit. Orang yang sakit mau sembuh semua. Ada orang sakit mau sakit terus? Gak ada. Ya, gak ada orang sakit mau sakit terus. Ya, Ustaz, enak sakit jadi gak masuk kerja, masya Allah. Jadi gak masuk sekolah, masya Allah. Ya gak seperti ini. Ya, ketika orang sudah sakit parah, pasti dia menginginkan kesembuhan. Mahkota yang sangat bersinar, mahkota yang sangat indah, yaitu kesehatan. Maka alhamdulillah Allah berikan kita di pagi hari ini kesehatan. Falillahil hamdu wal minnah. Kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan pada kita. Ketika kita wal'iyadu billah, ya Allah berikan penyakit, sedikit penyakit panas ya, padahal ada yang lebih sakit daripada kita ya. Ada mereka yang wal'iyadzubillah gagal paru-parunya misal, atau gagal ginjal dan lain-lain ya. Ketika kita gagal ginjal pun perlu bersyukur. Ada mereka yang Allah langsung cabut nyawanya tanpa bisa bertaubat. Betul? Maka kita yang masih diberi kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyaklah untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan tapi dengan tindakan. Perbanyaklah salat untuk bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan pada diri kita. Perbanyaklah sedekah, bersyukur atas harta yang Allah berikan pada kita. Bentuknya dengan sedekah. Ya. Pula bersyukur dengan menentukan hal-hal yang baik untuk masyarakat jika Allah berikan jabatan untuk kita. Ketika pemimpin ya, dia melakukan kebaikan, maka dia pahalanya berjuta-juta kali lipat lebih banyak daripada kita. Kenapa? Karena dia memikirkan maslahah dan dinikmati oleh masyarakatnya. Tapi ketika pemimpin tersebut di daerah tersebut zalim, ya, pejabat tersebut di daerah tersebut zalim, maka dosanya pun berkali-kali lipat. Maka sebenarnya ketika seseorang memimpin suatu kaum, dia sangat mudah untuk masuk surga pun sangat mudah untuk masuk neraka. Tinggal dipilih jalan kebaikankah yang dia tempuh atau jalan keburukan yang dia, kezaliman yang dia tempuh ya. Maka dari itu kita sebagai umatnya, sebagai masyarakatnya, masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik, yang terbaik adalah kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyarakat yang baik. Sebaik-baiknya masyarakat ya, sebaik-baiknya suatu kaum adalah yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Taufik, bukan menjelek-jelekkan, bukan mengkritik, bukan menghardik. Dilarang dalam Islam ya. Bahkan ada suatu hadis hasan mengatakan bahwasanya seseorang yang mencela pemimpinnya maka dia tidak bisa mencium bau surga. Nyium saja nggak bisa sejarak 40 tahun. Bau surga itu jaraknya 40 tahun ya. Dicium saja nggak bisa, berarti sudah pasti dia masuk neraka. Wal'iyadu billah. Hanya karena mencela pemimpinnya. Maka janganlah kita mencela pemimpin kita. Ustaz, pemimpinnya zalim, bukan berarti dia sesuatu yang tercela, tidak ya. Kalau pemimpinnya terlihat zalim, zalimnya seberapa sih? Alhamdulillah di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini, masih diperbolehkan azan dikumandangkan di toa, betul? Masih diperbolehkan kita zakat, bahkan difasilitasi, ada baznas, ada lazismu dan lain-lain. Badan zakat di mana-mana ada. Kita masih difasilitasi untuk berzakat. Pun ketika puasa kita pun didukung. Ya, toko-toko atau warung-warung makan semuanya minimal ditirai agar orang yang puasa tidak ngiler gitu ya.
Subhanallah, sangat didukung sekali. Bahkan puncaknya haji didispensasi, haji itu di subsidi. Subhanallah ya, haji disubsidi jamaah. Kita ini haji semuanya disubsidi, bukan haji ONH plus dan kawan-kawan ataupun foroda, haji biasa reguler, kita ini disubsidi. Ketika kita di Mekah dan Madinah, kami yang pernah tinggal di sana, penduduk Mekah dan Madinah, mereka membayar sejumlah 10.000 sampai 16.000 real untuk berhaji. Ya kira-kira 40 sampai 60 juta. Nah, ini orang Indonesia kok bisa harganya sama? Logikanya di mana itu? Belum bayar pesawat, belum bayar hotel. Nah, kita yang di sana saja bayarnya sekian puluh juta. Kok bisa orang Indonesia juga 40 juta sampai 60 juta? Logikanya di mana kalau bukan disubsidi? Pertama itu, kita disubsidi, diberikan biaya tambahan, ya, dibebankan kepada negara ini. Alhamdulillah, maka tidak layak untuk kita mencela pemimpin kita sedikit pun. Ya, saat dia zalim dalam keadaan yang lain, baik, kita doakan ya Allah, berikanlah pemimpin kita taufik agar mereka ya memutuskan keputusan untuk maslahat masyarakat. Ini yang penting. Masyarakat yang baik adalah mereka yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, bukan yang mencela pemimpinnya. Baik, kita lanjut.